Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama ini mengenai anatomi fisiologi reproduksi pada wanita. Dan mungkin kita akan membahas tentang anatomi reproduksi pria di bagian akhir. Bersama saya Ibu Setiania. Di sini saya adalah dosen di bagian maternitas yang akan memandu Anda mengenai materi perkuliahan maternitas 1. Pada slide pertama ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Di sini seperti yang Anda lihat di bagian pertama slide, mound pubis adalah jaringan lemak sebutan yang berbentuk bulat, yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Sedangkan labia mayora adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang bentuknya terdiri dari jaringan ikat, menutupi lemak dan menyatu dengan mons pubis. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara detail ya. Labia minora terletak di antara dua labia mayora. Mayora merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forset. Seperti yang kita ketahui, klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder yang erektil. Ini adalah organ yang paling sensitif bagi wanita, di mana arti kata klitoris sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kunci. Jadi, fungsi utama klitoris adalah untuk menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual pada seorang wanita. Vestibulum adalah suatu daerah yang berbentuk seperti perahu atau lonjong, terletak di antara labia minora, klitoris dan forset. Vestibulum terdiri dari muara uretra, kelenjar dan parauretra, vagina, kelenjar paravagina. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, baik itu panas maupun friksi. Jadi, organ vestibulum ini yang paling sering mengalami gangguan, misalnya seperti erosi, terlecet ataupun mengalami gangguan selaput lainnya. Di sini karena permukaan vestibulum ini sangat tipis dan biasanya ini terpapar oleh zat-zat kimia, misalnya sabun, pembersih vagina, maupun gesekan dari celana dalam yang dipakai. Agak sedikit berarah ke himen. Di sini seperti yang kita lihat di bagian slide, Anda bisa melihat beberapa macam bentuk himen pada seorang wanita. Ya, himen sendiri adalah lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Jadi, pada perempuan yang masih virgin atau perawan, biasanya himen akan tertutup rapat. Tetapi tidak selalu bahwa himen itu akan tertutup rapat, karena ada beberapa bentuk himen sendiri. Ada yang berbentuk furuncula, ada yang berbentuk filiformis, ada yang bentuk septat dan lain sebagainya. Nah, gambar yang kedua, pada bagian tengah ini digambarkan bentuk himen pada wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Jadi himennya sudah agak koyak dan tidak rapat lagi. Kemudian di bagian tepi sebelah kanan, ini adalah bentuk himen pada wanita yang sudah pernah melahirkan. Anda lihat perbedaannya, di mana ukurannya juga beda. Kemudian dari bentuknya sendiri, wanita yang sudah pernah melahirkan tentu himennya sendiri sudah akan koyak. Forset adalah lipatan jaringan transversal yang pipih terletak pada permukaan ujung bawah labia mayora. Perineum adalah daerah muskular yang ditutupi oleh kulit. Ini biasanya digunakan pada wanita untuk peregangan waktu melahirkan. Jadi, perineum yang kaku ini akan menyulitkan wanita pada saat harus melahirkan kepala, di mana biasanya perineum ini akan memerlukan tindakan yang disebut dengan episiotomi. Nah, silahkan Anda boleh membaca di tes saya, itu ada
kuis tentang fungsi ovarium itu sendiri. Anda boleh membaca materi saya di modul. Silahkan Anda buka modul saya, di situ ada fungsi ovarium, diantaranya adalah mensekresi hormon FSH dan LH. Bagian-bagian tuba fallopiae di slide saya juga, di modul saya juga sudah terdapat. Ini menjadi bagian dari kuis saya, di mana Anda harus menyebutkan bagian-bagian tuba fallopiae yang berfungsi pada saat fertilisasi. Nah, Anda bisa memahami gambar reproduksi bagian interna ini pada slide yang berikut ini. Seperti yang kita perhatikan pada gambar slide yang selanjutnya, di sini kita bisa melihat ada ovarium di sebelah atas, ini yang warnanya ungu. Kemudian salurannya ini jika terjadi proses pembuahan, sperma akan masuk, sel telur akan berjalan dan keluar melalui, ditangkap oleh fimbriae, kemudian dia akan berjalan melalui tuba fallopiae bertemu dengan sperma di dalam oviduk, kemudian dia akan melakukan implantasi di daerah uterus bagian dalam. Seiring dengan perkembangan kehamilan, biasanya uterus akan membesar. Ini bisa menekan urinary bladder, ya, dimana pada kehamilan trimester 1 biasanya ibu akan mengalami kecenderungan untuk sering miksi atau berkemih. Ini karena letak uterus ini berada di bagian belakang dari urinary bladder atau vesika urinaria. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas macam-macam ligamentum yang menyangga organ reproduksi perempuan. Jadi di situ ada ligamentum cardinale, ligamentum sacrouterinum, ligamentum rotundum, ligamentum latum, ligamentum infundibulum, dan ligamentum vesiculouterinum. Anda bisa melihat penjelasan saya baik itu di modul maupun di slide saya berikut ini. Nah, pada gambar ini Anda bisa melihat secara detail ligamentum-ligamentum yang sudah saya sebutkan pada saat tadi. Slide saya berikutnya tadi. Slide saya sebelumnya. Di ligamentum rotundum uteri ini fungsinya untuk menyangga uterus bagian atas, mengikat, ya. Jadi ini fungsinya untuk mengikat supaya uterus tidak jatuh ke belakang ataupun ke depan. Kemudian di bagian tengah di sini nampak agak sedikit bawah, ini ada ligamentum teres ovarii. Ya, di sini fungsinya adalah untuk menggantung ovarium, fungsi ovarium, sehingga masih bisa berfungsi dengan baik untuk menghasilkan sel ovum pada siklus menstruasi. Nah, silahkan dipahami pada gambar slide saya tentang genitalia interna. Pada slide ini kita akan melihat lapisan-lapisan dari bagian tuba fallopiae. Anda bisa melihat di situ ada bagian infundibulum, ampula, dan isthmus, di mana pada bagian isthmus uteri ini di sini adalah saluran yang paling sempit dan berkelok-kelok. Fimbriae berfungsi untuk menangkap ovum yang dikeluarkan dari ovarium. Ini adalah ukuran dari uterus pada perempuan, di mana ketika masih infant atau masih bayi, ukuran uterus masih lebih kecil daripada ibu yang sudah mengalami multigravida. Nah, silahkan Anda bisa mengerjakan tugas yang berikutnya, yaitu sebutkan bagian-bagian uterus, fungsi uterus, dan lapisan dinding uterus. Setelah kita memahami tentang struktur anatomi dari organ reproduksi wanita bagian eksterna,
Kita pada slide berikutnya kita akan melihat tentang organ reproduksi eksternal selain vagina dan bagian dalam internal. Nanti kita akan membahas tentang payudara dan lain sebagainya.